Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puja dan puji syukur semoga senantiasa terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan, selamat serta salam. Mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah sebagai suri toladan dan sosok penolong kita di yaumul qiyamah nanti. Semoga kita semua digolongkan ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Saat ini dunia digambarkan dengan adanya pandemi virus COVID-19 atau virus corona. Mari kita semua mentaati dan mematuhi peraturan dan anjuran yang telah diberikan kepada pemerintah kita semua, karena ini adalah kepentingan kita bersama. Mari kita dukung dan doakan para petugas medis yang sedang berjuang di garda terdepan, yang sedang menangani para pasien virus COVID-19 ini, virus corona ini. Semoga wabah ini segera berakhir. Mari kita bantu bumi pulihkan diri agar ia pun bisa tersenyum kembali. Sebelumnya, mari kita membacakan doa kepada para pahlawan pejuang kemanusiaan, para dokter, para perawat, para petugas medis yang telah gugur dalam menjalankan tugasnya. Semoga husnul khotimah dan ditempatkan di surganya. Al-Fatihah. Menyikapi dengan adanya virus corona ini, banyak pelajaran yang bisa kita petik dan banyak pelajaran yang bisa kita petik dari sebuah penyakit yang datang, termasuk menguji kita dengan ditariknya beberapa nikmat dalam hidup yang mungkin sering kita lupakan. Nikmat makan, nikmat keleluasaan, dan nikmat kenyamanan. Tuhan menguji kita agar kita sadar bahwa saat sehat kita sering lupa bersyukur atas nikmat hidangan, waktu, dan tidur nyenyak yang setiap hari kita dapatkan. Saat sakit datang, semua akan terasa sangat berharga dan kita menyesal karena telah mensia-siakannya. Terkadang hidup membuat kita lelah, bahkan sangat ingin menyerah. Namun Allah selalu memberi arah agar kita tak berhenti dalam melangkah. Jalani saja, nikmati semuanya. Seperti inilah hidup. Panasnya, dinginnya, syukuri saja, rasakan dan disabar-sabarkan. Yakinlah bahwa apapun yang Allah hadirkan pasti akan membawa kebaikan. Tak perlu khawatir yang berlebihan, karena Allah tak akan mencoba dan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Jangan menjadi lemah dan ketakutan, karena saat Allah memberikan kita ujian,
Allah pun menjanjikan pertolongan asalkan kita tidak putus asa dan selalu beriman. Dan ini untuk pertama kalinya di dalam sejarah manusia, di mana bersatu kita mati, bercerai kita selamat. Lihatlah, tiba-tiba semuanya jadi sangat peduli dengan dirinya. Waspadaan meningkat, gaung keselamatan menggema di mana-mana. Saat ini, kesehatan benar-benar menjadi fokus utama. Semua memastikan tanda-tanda yang disebutkan tak terdapat pada dirinya. Sadarkah? Semuanya hanya takut akan satu hal, kematian. Dan salah satu agar hidup ini benar-benar dihargai adalah dengan selalu mengingat maut itu sendiri. Sebenarnya bukan karena virus itu yang menakutkan, tetapi karena kita yang belum siap menghadapi kematian dengan bekal yang akan kita bawa ini. Di saat-saat seperti ini, ketika terjadi rasa khawatir kolektif di seluruh permukaan bumi, ketika kita menyadari bahwa betapa rapuhnya kita dan bagaimana kerapuhan ini disebabkan oleh diri kita sendiri, dan bagaimana kerapuhan ini membuat kita sadar begitu banyak hal yang kita kerja siang dan malam ternyata tidak bisa sepenuhnya melindungi kita. Maka milikilah seseorang atau beberapa keluarga, sahabat atau orang terdekat yang pada mereka kita bisa mengucapkan, bagaimana keadaanmu? Yang pada mereka kita masih bisa bercerita bahkan tertawa lepas. Adalah sesuatu yang seharusnya menyadarkan kita betapa banyaknya hal yang kita lupa untuk kita syukuri. Dan saat ini adalah momen yang tepat menghayati nikmat tersebut, lalu mensyukuri dan merayakannya. Ada beberapa hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dari adanya virus corona ini. Yang pertama, kita dipaksa untuk membatasi berinteraksi ketika pergaulan semakin bebas. Yang kedua, kita dipaksa untuk berdiam di rumah ketika ayah, ibu, kakak, adik, dan anak-anak jarang bertemu bersama. Yang ketiga, kita dipaksa untuk tidak berjabat tangan ketika hubungan antar lawan jenis sudah kebablasan tanpa batas. Yang keempat, kita dipaksa memakai masker ketika aurat semakin diumbar di tempat-tempat keramaian. Dan yang kelima, anak-anak dipaksa belajar di rumah ketika banyak orang tua sudah menyerahkan tanggung jawab mendidik kepada institusi sekolah. Apakah harus ada COVID-19 dulu untuk memaksa kita agar kembali ke fitrahnya? Siapa yang paling beruntung di masa wabah ini? Bukanlah yang terjangkit atau juga yang selamat, melainkan mereka yang tetap bertakwa dan beramal soleh untuk bekal akhirat mereka. Sebab kematian itu pasti. Hidup tidak lepas dari cobaan dan ujian. Manusia, siapapun orangnya, pasti akan diuji dalam kehidupannya, baik dengan perkara yang tidak disukainya atau perkara yang menyenangkannya. Kita akan diuji dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, petunjuk dan kesesatan. Itulah kemungkinan yang pasti terjadi dalam hidup manusia agar manusia itu tetap eling lan waspada dalam hidupnya. Untuk itu, kita yang masih diberi nikmat segalanya, masih diberi nikmat sehat dalam hidup ini,
selagi masih ada kesempatan, mulailah menata diri, membenahi diri, mendekat pada Sang Ilahi sampai ajal menghampiri. Gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sebelum terlambat dan sebelum kita menyesal nantinya. Pada akhirnya, diri kamu sendirilah yang harus kau kalahkan. Keegoisan, keangkuhan, keserakahan, dan semua sifat-sifat keburukan akan selalu ingin memberontak, ingin dilepaskan. Mereka ada dan bersemayam di dalam dirimu. Dalam kelengahan dan keraguan, dirimu sedang diuji dengan dirimu sendiri. Hidup ini selalu tentang pilihan, dan hanya dengan dirimu sendiri kamu memutuskan. Orang lain hanya sebatas memberi, tahu, dan mengingatkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada dan banyak kekeliruan ataupun kesalahan dari apa yang saya sampaikan, itu murni dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Dan jika apa yang sudah saya sampaikan ada yang mengandung kebenaran, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat.